Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riham Sakinah, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran problem solving. Pembelajaran problem solving adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif memecahkan masalah melalui pengamatan, analisis, berpikir kritis, dan kolaborasi. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya mendengarkan atau menerima informasi saja, tetapi mereka diajak untuk berpikir kritis, menggali informasi, berdiskusi, dan menemukan solusi bersama kelompoknya. Tujuan pembelajaran model problem solving. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan model pembelajaran seperti ini di kelas? Yang pertama, melatih cara berpikir kritis. Anak belajar melihat masalah dari berbagai sudut dan mengambil keputusan yang tepat. Kedua, belajar menyelesaikan masalah. Anak belajar untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, anak tidak panik atau kebingungan, tapi ia tahu harus bagaimana. Tiga, kerjasama dalam kelompok, yaitu anak belajar berbagi tugas, mendengarkan pendapat teman, dan saling membantu. Keempat, melatih mandiri dan kreatif, yaitu anak-anak didorong untuk mencari ide sendiri, bahkan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Problem solving bukan hanya sekedar metode, tapi cara menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya, langkah-langkah belajar dengan cara problem solving. Yang pertama, identifikasi masalah. Siswa dikenalkan pada masalah nyata yang relevan. Misalnya, materi warisan budaya. Sebelumnya, guru dapat menjelaskan terlebih dahulu mengenai warisan budaya. Lalu guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Contohnya, mengapa banyak anak tidak lagi mengenal budaya daerah mereka? Kedua, pengumpulan informasi. Siswa mencari dan menggali informasi terkait masalah. Siswa dapat mencari tahu lewat buku. Tiga, analisis masalah. Diskusi kelompok untuk memahami penyebab dan dampak masalah tersebut. Yang keempat, merancang solusi, yaitu menyusun alternatif solusi berdasarkan ide kreatif siswa. Yang kelima, menerapkan solusi, yaitu menyusun presentasi atau tindakan sebagai solusi. Yang keenam, yaitu evaluasi hasil, merefleksikan proses dan solusi yang diusulkan. Selanjutnya, implementasi pada pembelajaran warisan budaya. Halo anak-anak, mari kita belajar materi warisan budaya. Apa sih itu warisan budaya? Nah, benar. Warisan budaya adalah semua peninggalan dari nenek moyang kita yang memiliki nilai penting dan harus dijaga. Contohnya seperti tarian tradisional, pakaian adat, rumah adat, upacara adat, dan makanan-makanan tradisional. Nah, mengapa sih warisan budaya itu sangat penting? Karena menunjukkan jati diri bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan daerah serta negara. Maka dari itu, kita harus menjaga warisan budaya dan tetap melestarikannya. Nah, zaman sekarang masih banyak anak-anak yang tidak tahu warisan budaya. Kira-kira kenapa ya? Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Mari kita simak dengan baik. Indonesia
adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga, terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa, seakan tak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, dan telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa kita harus selalu melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya adalah harta karun Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Dan dari kami generasi muda Indonesia, dengan bangga kami persembahkan budaya. Yuk anak-anak, sekarang kita kerja kelompok dulu ya. Kita bagi jadi beberapa kelompok. Nanti duduk bareng sama teman-teman kelompoknya. Terus ngobrolin tugas yang udah ibu kasih. Jangan ribut ya. Tapi kalau rame karena diskusi, itu boleh banget, asal semua dapat giliran untuk bicara. Nah, kalau udah selesai diskusinya, nanti per kelompok maju ke depan, ceritain hasil kerja kelompok kalian ke teman-teman. Gak usah malu, tunjukin aja apa yang udah kalian kerjain bareng-bareng. Boleh pakai gambar, tulisan, atau bicara langsung juga oke. Terakhir, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Gimana tadi? Seru gak? Ada yang masih bingung? Yuk cerita ke ibu. Ibu akan kasih nilai buat usaha kalian. Tapi yang paling penting, kalian udah berani belajar dan kerjasama. Kalian keren banget. Ada yang menggambar, ada yang menyampaikan pendapatnya, ada yang langsung bicara ke depan. Kalian semuanya hebat-hebat. Nah, contoh tersebut merupakan implementasi model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving membantu siswa berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah nyata di sekitar mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Seperti saat membahas pelestarian warisan budaya, meskipun membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih, model ini efektif membentuk karakter siswa yang mandiri, peduli, dan siap menghadapi tantangan zaman.